Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyempatkan diri meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan saya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang sudah pernah ikut kegiatan bimbingan kelompok? Ada? Yang ada boleh tunjuk tangan. Tiara sudah pernah? Belum. Yang laki-laki sudah pernah ikut bimbingan kelompok? Belum, berarti ini baru pertama kali ya? Oke, karena ini baru pertama kali merupakan pengalaman yang sangat luar biasa untuk kalian dan juga kita bersama. Nanti sebelum saya jelaskan lebih jauh tentang bimbingan kelompok itu apa dan nanti rule-nya bagaimana, nanti kita di situ ngapain aja, kita mulai dulu dengan berdoa ya, karena sesuatu yang diawali doa akan lebih baik dan mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini membawa manfaat untuk kita bersama. Berdoa saya pimpin, silakan berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, yang membedakan di kegiatan bimbingan kelompok dengan bimbingan klasikal ya, atau bimbingan di dalam kelas itu ada, kalau di dalam kelas kan adanya guru sama siswa ya, saya selaku guru BK, kalian selaku siswa. Kalau di bimbingan kelompok ini ada perbedaan. Di sini saya selaku pemimpin kelompok atau pimpinan kelompok. Nah, kalian di sini adalah anggota kelompok. Tapi nanti kita punya sama tugas dan kewajiban yang sama, hak yang sama juga. Ya, nanti saya sebagai pemimpin kelompok menjelaskan bagaimana atau apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam bimbingan ini. Kemudian kalian nanti mengikuti. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, kalau sudah, karena tadi bimbingan kelompok itu secara gampangannya adalah dalam kelompok kecil. Ya, kita ini ada berapa ya? Ada 10. Minimal kalau melakukan bimbingan kelompok itu ada 10 anak. Kalian ini saya pilih karena menurut saya berdasarkan hasil asesmen yang sudah ada memiliki permasalahan yang hampir sama mengenai kebiasaan belajar. Jadi pada hari ini bimbingan kelompok yang akan kita lakukan mengangkat tema kebiasaan belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Jadi nanti saya minta satu persatu dari kalian menceritakan bagaimana cara belajar kalian di rumah selama ini. Ya, apakah itu sudah efektif atau belum? Kalau memang belum, nanti kita bisa bantu sama-sama untuk mencarikan solusinya agar nanti di sekolah, di kelas kalian bisa berprestasi yang lebih baik lagi dari kelas yang sebelumnya. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum melangkah jauh, walaupun sudah saling kenal, tidak ada salahnya kita kenalan lagi. Ya, karena saya kan tidak setiap hari bertemu kalian, jadi wajahnya ya samar-samar mirip, paling bisa manggilnya Nok Mas, tapi untuk secara personal, secara intern saya belum mengenal satu-satu. Katanya kan kalau tidak kenal maka tidak. Kata siapa? Kata Bu Ana barusan ya. Jadi nanti perkenalannya dimulai dari saya ya, selaku pemimpin kelompok. Saya memperkenalkan diri, begitu juga kalian ya mengikuti saya memperkenalkan diri, boleh dilengkapi nama panjang, kemudian nama panggilan, dan hobi. Terakhir adalah kebiasaan belajar kalian bagaimana. Gitu ya, gampang ya. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah dikasih alamat, nggak usah dikasih nomor telepon terlalu panjang. Yang simple tapi mengena, gitu ya. Oke, saya mulai perkenalkan diri. Saya Noviana Prasdantias, biasa dipanggil Bu Ana. Hobi saya adalah jalan-jalan. Ya, entah itu jalan-jalan dari ruang tamu ke kamar mandi ke yang penting jalan-jalan. Kemudian kebiasaan belajar saya biasa belajar itu sambil mendengarkan musik. Ya, jadi saya merasa kalau belajar itu lebih mudah ketika mendengarkan musik. Ya, jadi kan kalau ada pelajaran yang sulit, rumit, saya sambil pakai headset kemudian membaca. Seperti itu perkenalan dari saya.
Nanti dilanjutkan dari sebelah kanan saya, dari Tiara urut sampai nanti kembali ke Friza. Begitu? Ya, silakan dari Tiara dulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Nasi. Hobi saya Hobinya apa Tiara? Apa? Liburan, masak, bersepeda, menggambar, menggambar. Oke, kemudian kebiasaan belajarnya apa Tiara? sering belajar sambil mendengarkan musik. Oke, sambil mendengarkan musik, berarti sama ya dengan saya. Terus? Tapi kalau ada yang berisik nggak suka, Bu. Oh gitu. Cuma musik, kalau ada yang ngomong ya. Jadi kalau ada suara bising selain musik malah nggak bisa masuk ya pelajarannya. Oke, terima kasih Tiara. Silakan lanjut sebelah kanannya Tiara. Perkenalkan, nama saya Rasya Putri Apriliana, biasa dipanggil Nasya. Nasya, oke. Saya suka bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah. Misalnya ada kotor sedikit langsung disapu. Oh, berarti ini bersihan. Berarti anaknya rajin ya. Berarti kita kalau satu kelas sama Nasya, kelasnya pasti rajin. Jangan kemarin kelasnya juara kebersihan. Oh enggak. Oh, sampai sendiri. Kotor lagi, oke, nggak apa-apa. Itu berarti sudah punya ciri-ciri istri idaman karena bersih-bersih rumah, rajin bersih-bersih rumah. Oke, kebiasaan belajarnya? Kebiasaan belajar tuh suka di kamar, Mm-mm. headset, dengerin musik. Dengerin musik juga. Berarti kita sama ya. Saya Tiara sama Nasya. Kebiasaan belajarnya adalah mendengarkan musik. Oke, lanjut sebelahnya Nasya. Perkenalkan, nama saya Dwi Januari Badisa, biasa dipanggil Ajeng. Hobi saya membaca. Membaca apa? Novel atau buku pelajaran? Macam-macam buku. Macam-macam. Berarti semua jenis pelajaran suka. Semua jenis buku suka ya. Oke. Kebiasaan belajarnya ngapain? Apa ya? Sambil nonton TV, tapi TV-nya buat nemenin doang. Oh, yang penting ada suara-suara. TV-nya acaranya random atau random? Berarti misalnya tentang berita juga nggak masalah ya. Tentang kartun juga nggak masalah. Oke, berarti yang penting ada suara. Kalau musik Nggak terlalu suka sih. nggak terlalu suka. Kalau ada yang berisik misalnya tetangga lari-larian nggak suka juga. Berarti belajar yang penting ada sesuatu suara yang disukai untuk menemani. Oke, terima kasih Ajeng, Tiara, Nasya. Selanjutnya sebelahnya Ajeng. Perkenalkan, nama saya Firda Sutesta, biasa dipanggil Firda. Saya cara bermain basket. Bermain basket. Oh, atlet basket Firda. Atlet. Terus kebiasaan belajarnya gimana Firda? Sambil menonton video TikTok. Sambil menonton video TikTok. Oke, berarti kamu belajar, TikToknya di depan kayak gitu. Berarti dia multitasking ya, tangannya satunya menulis, satunya nyekel TikTok. Oke, berarti ini suatu kebiasaan yang baru saya lihat, baru saya dengar ada yang belajar sambil nyekel TikTok. Itu efisien Firda? Efektif kamu belajar? Oke, yang masuk materinya atau TikToknya? TikToknya. Berarti kalau gitu nggak efektif ya. Oke, terima kasih Firda. Lanjutnya sebelah kanannya Firda. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ramadhani, bisa dipanggil Cynthia. Hobi Cynthia. saya menulis. Menulis apa Cynthia? Status? Enggak. Menulis apa? Novel? Atau makalah? Cerpen? Novel. Pernah bikin novel, cerita pendek? Belum pernah. Terus menulisnya apa no? Menulis apa aja? Puisi pernah? Pernah. Oke, berarti Cynthia punya hobi menulis ya. Kebiasaan belajarnya gimana Cynthia? Sambil ngapain? Tadi si Firda TikTokan, Ajeng ditemanin TV, Nasya mendengarkan musik, Tiara juga, saya juga sama kamu. Barangkali ada yang beda? Sambil nonton YouTube. YouTube-nya random atau acara tertentu atau berkaitan dengan pelajarannya kamu? Random. Oke, bisa ya. Oke, kalau YouTube kayaknya masih bisa saya terima, tapi yang tadi Firda multitasking sekali, bisa nanti kapan-kapan kita tiru ya. Barangkali efektif. Lanjutnya silakan. Perkenalkan, ya. Sandika Dewi. Oke. Dipanggil Amanda. Hobi saya adalah menulis. Menulis juga. Menulisnya apa, Manda? Sering menulis kayak sebuah puisi, terus
Karangan-karangan. Sudah pernah ditempel di mading sekolah? Sudah pernah. Oke, berarti sudah punya daya untuk dipublikasikan. Nanti kapan-kapan kamu bisa mencoba mempublikasikannya di media sosial ya. Ada di Kompasiana atau mungkin lewat web-web yang gratis ya. Barangkali itu nanti bisa menjadi jalan kamu untuk menjadi penulis yang hebat, termasuk tadi Cynthia. Oke, gitu. Lanjut, kebiasaan belajarnya tadi? Sambil mendengarkan musik dan menonton video YouTube. Oke, sambil mendengarkan musik dan video YouTube. Oke, berarti hampir rata-rata anak perempuan sama dengan saya ya, mendengarkan musik. Silakan dari laki-laki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Finza Maulidi, biasa dipanggil Finza. Finza, oke. Hobinya apa Finza? Menggambar. Menggambar. Gambarnya apa Finza? Random. Kaligrafi? Iya. Oke, sudah pernah ditempel di mading? Sudah. Oke, berarti si Finza ini juga sudah punya daya untuk dipublikasikan. Bisa nanti kamu kayak itu loh, pernah dengar ya di berita yang hanya foto cekrek-cekrek ternyata punya daya jual yang tinggi di internet. Kamu bisa mencoba seperti itu. Ya, kalau belajarnya gimana? Sambil ngapain? Ataukah sambil berdiam diri, sambil menghafalkan, membutuhkan suasana yang hening, atau sama dengan temannya? Suasananya harus hening, harus sunyi. Oke, berarti tidak ada gangguan satupun gitu ya. Oke, terima kasih. Belajarnya biasanya jam berapa, Finza? Malam. Oke, Malam. Pagi. Sholat subuh. Oh iya, betul. Berarti itu sesuai. Jadi dia butuh keheningan, tidak boleh ada yang berisik. Selanjutnya sebelah kirinya Finza, sebelah kanannya. Halo. Nama saya Rehan Saputra. Rehan. Hobinya apa Rehan? Hobi saya main HP. Main HP. Main HP-nya apa? Game? Atau scroll TikTok dan lain-lain? Nge-game. Game. Oke. Belajarnya, kebiasaan belajarnya? Menulis dan membaca. Menulis dan membaca. Berarti kamu ketika sudah membaca bikin rangkuman seperti itu ya. Oke, ini lebih menarik lagi. Silakan sebelahnya Andika. Perkenalkan, nama saya Desanti Pratama, bisa dipanggil Andika. Hobi saya berolahraga. Olahraganya apa Dika sukanya? Sepak bola, basket, dan sebagainya. Semuanya, semua jenis olahraga suka. Oke, nggak ada yang spesifik. Tadi kan si Firda basket, kamu semua basket juga. Oke, basket sama bola. Kebiasaan belajarnya apa Dika? Suka pada nyanyi, tentram, Damai, tak ada suara apapun, bahkan nyamuk juga tidak boleh. Yang penting sunyi ya. Oke. Berarti Andika dan Rehan punya kebiasaan belajar yang sama, suasananya harus hening. Ini bertolak belakang ya dengan yang perempuan. Oke, lanjutnya terakhir Mas Freezer. Silakan perkenalkan diri, hobi dan juga kebiasaan belajarnya. Perkenalkan, nama saya Frisar. Hobi rebahan. Rebahan aja nih. Oke, nggak sambil main HP. Oh ya, berarti rebahan dan main HP. Kemudian kebiasaan belajarnya sambil mendengarkan musik. Oke, berarti kita sudah tahu ya, sama-sama kenal satu sama lain, sudah lihat, sudah tahu hobinya dan kebiasaan belajarnya masing-masing. Ternyata dari ada 10 anak di sini, anggota kelompok di sini, masing-masing punya kebiasaan belajar yang kalau perempuan hampir sama, mendengarkan musik. Yang tadi dua orang Rehan dan Andika membutuhkan keheningan. Kemudian tadi yang menulis dan membaca Rehan ya, Rehan juga membutuhkan kebiasaan membaca dulu baru membuat rangkuman. Itu menurut dia lebih efektif belajarnya. Jadi dari sini kita tahu nih, ternyata masing-masing anak itu gaya belajarnya berbeda-beda. Nanti kita kenali lebih jauh. Tadi secara umum kalian sudah tahu, oh saya ternyata kalau belajarnya dengan suasana yang berisik itu nggak bisa. Berarti saya termasuk anak yang harus membutuhkan suasana yang tenang untuk bisa memahami suatu
pembelajaran gitu. Begitu juga yang tadi yang saya harus mendengarkan musik sebagai sarana untuk meningkatkan semangat motivasi ketika saya belajar sama dengan saya gitu ya. Terima kasih untuk perkenalannya. Lanjut untuk tadi bimbingan kelompok, seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan membahas satu topik ya. Sebetulnya di dalam bimbingan kelompok itu ada dua topik. Yang pertama topik bebas, yang kedua adalah topik tugas. Tapi untuk pada pagi hari ini saya mengangkat topik tugas berkaitan dengan kebiasaan belajar menggunakan 3 gaya belajar atau cara belajar efektif dengan 3 gaya belajar. Tadi sudah disebutkan ada yang suka musik sambil belajar, ada yang tenang, ada yang menggambar dan juga menulis ya. Itu nanti kita golongkan karena pada dasarnya ada 3 jenis gaya belajar, yaitu auditorial. Auditorial berarti audio, berarti mendengarkan. Visual berarti kemudian kinestetik. Jadi dari 10 anak ini saya melihat sudah ada berapa jenis ya yang muncul? Baru ada 2. Apa? Visual dengan auditorial ya. Nanti kita akan membahas dari 10 anak ini pastikan punya kesulitan ya. Saya yakin ada kesulitan belajar yang dianggap kurang efektif ketika belajar, walaupun sudah menemukan gaya belajarnya itu saya harus tenang, saya harus mendengarkan musik. Sebelum nanti dibahas, ada beberapa asas yang akan saya sampaikan. Sama dengan pelayanan klasikal, ada beberapa asas, apalagi ini dalam bimbingan kelompok ya. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Saya menanyakan dulu, kalian datang ke sini atas sukarela kan? Ya, atas sukarela berarti sudah memenuhi asas kesukarelaan, datang tanpa dipaksa. Ya, tidak ada paksaan dari manapun. Yang kedua, asas kenormatifan. Apa ya yang tahu asas kenormatifan? Asas kenormatifan, tahu kan norma? Nah, nanti ketika kita menyampaikan pendapat kepada teman, itu harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Tidak boleh menyinggung, tidak boleh mengejek temannya. Kita harus menjaga perasaan teman sesama anggota kelompok, juga kepada pemimpin kelompok. Yang ketiga yang perlu kita pegang erat adalah asas kerahasiaan. Ya, apa ya? Berarti artinya permasalahan yang kita bahas pada hari ini di ruangan ini tidak boleh keluar sampai kelompok lain. Jelas ya? Hanya 11 orang, 10 anggota dan saya yang tahu pembahasan yang dibahas pada pagi hari ini. Begitu? Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke tahapan inti? Jelas? Cukup? Ya. Kalau sudah cukup, jelas, kita masuk ke tahapan inti. Tapi kayaknya masih pada lemes ya, lesu ya. Nanti kita permainan sedikit ya sebelum ke tahapan bimbingan kelompok. Permainannya gampang, tapi membutuhkan fokus kalian, konsentrasi kalian. Petunjuknya adalah kalian memegang apa yang saya ucapkan. Ya, pegang apa yang saya ucapkan. Jelas? Coba kita berdiri ya, biar ada renggangan sedikit. Tadi instruksinya apa? Memegang apa yang saya ucapkan. Kalau saya ucapkan kepala, berarti kalian megang. Kalau saya ucapkan hidung, kalian oke. Kepala. Cepet ya. Hidung. Telinga. Kepala. Jelas ya? Oke, saya mulai. Nanti kalau ada yang salah dapat konsekuensi ya. Jangan hukuman, dapat konsekuensi. Oke, mulai, siap. Pegang apa yang saya ucapkan. Rambut. Oke, gak apa-apa kalau yang pakai jilbab kerudungnya aja. Mata. Telinga.
Rambut, telinga, janggut, rambut, telinga, mata. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian semuanya masih fokus. Silakan duduk kembali. Nah, sudah ya, sudah fokus. Sudah, kalau sudah berarti kita sudah siap melaksanakan tahapan bimbingan kelompok. Sudah siap? Siap. Kalau siap, dari 10 tadi, coba apakah ada yang sukarela dulu mau dibahas permasalahannya? Boleh mengacungkan tangan, nanti ceritakan permasalahannya, apa kesulitannya. Saya selama ini belajar seperti ini Bu, ternyata kok tetap tidak efektif ya, nanti bisa dibantu sama teman-temannya. Tidak perlu merasa takut salah, karena di sini seperti yang biasa saya katakan, tidak ada salahnya, yang ada kita sama-sama belajar, kita sama-sama memberikan saran untuk masing-masing permasalahan yang ada. Silakan. Siapa yang mau bercerita lebih detail? Nanti boleh lebih dari 1 orang. 1 atau 2 orang lah, karena kita kesepakatannya hari ini hanya 40 menit. Jadi nanti kita lihat waktu ya, kalau cukup dibahas dua-duanya ya nanti kita bahas. Tapi kalau tidak ya dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Silakan. Siapa? Nasya? Ajeng. Oke, Ajeng silakan diceritakan dulu ceritanya bagaimana, kamu kalau belajar bagaimana, silakan. Kesulitannya apa? Tadi kan Ajeng bilang kalau belajarnya Kan mau belajar tuh harus nunggu mood tuh. harus nunggu mood ya. Kalau moodnya nggak bagus, apa buat belajar tuh malas, terus akhirnya nggak masuk ke otak. Saya nggak masuk ke otak. Oke, jadi Bu Ana tarik kesimpulan ya. Ajeng itu punya permasalahan. Dia kalau belajar harus menunggu mood, ya harus menunggu kepenginnya belajarnya, kerenteknya belajarnya itu bagaimana. Tapi kita sudah tahu Ajeng itu belajarnya harus sambil ada suara, entah itu suara apapun, yang penting ada suara ya, TV gitu ya. Nah, ini menurut Ajeng masih belum efektif karena terganjal masalah mood tadi. Oke. Dari sini barangkali ada dari teman-teman sini mau ngasih masukan, harusnya Ajeng itu bagaimana ketika belajar. Monggo boleh dari freezer, dari yang laki-laki dulu boleh, yang perempuan dulu boleh. Gak usah takut, gak usah malu, kita sama-sama belajar. Monggo silakan. Dari Nasya barangkali masih mau ya. Ajeng itu harus bisa mengatur jadwal kesehariannya. Jadi apa ya? Saat belajar juga bisa fokus, terus saat untuk melakukan aktivitas yang lainnya juga bisa tanpa harus bisa dijadwal tiap harinya. Oke, terima kasih. Menurut Manda tadi harus punya jadwal Ajeng. Nah sekarang saya tanya, apakah Ajeng sudah punya jadwal? Belum. Berarti bisa jadi masukan ya. Ketika Ajeng kesulitan belajar karena tidak ada moodnya, padahal dia sudah tahu gaya belajarnya apa. Tadi menurut Manda, 1, membuat jadwal belajar. Ya, jadi pernah bikin jadwal belajar belum? Pernah ya. Nah, itu dibuat tapi nggak dipakai. Karena sudah dibuat maka harus dipakai. Oke, tadi sudah kasih saran 1 dari temannya. Ada yang lain mungkin membantu kesulitan belajarnya Ajeng, mengatasi moodnya. Tadi dilihat dari gaya belajarnya Ajeng ini kan auditorial ya, dia mendengarkan. Apa Nas? Tiara? Enggak. Nonton hal random. Contohnya? Oh gitu ya. Bisa diterima nggak Ajeng? Oke, tadi apa? Yang pertama? Ya, yang kedua? Melihat hal-hal yang random. Contohnya apa? Yang lucu-lucu tadi. Oke, jadi titik beratnya tadi kan di Ajeng adalah moodnya ya. Moodnya yang masih tidak bisa fokus ketika belajar. Kalau belajar kayaknya engkolah. Nah, bisa diisiarati. Kata Nasya adalah memancing moodnya dengan nonton video yang lucu. Barangkali bisa membantu untuk meningkatkan mood. Ada lagi? Ada 10 anak paling tidak ada 5 tips lah untuk Ajeng. Yang laki-laki coba
melihat tadi, berarti kan masalahnya Ajeng adalah di moodnya Ajeng yang berantakan kalau mau belajar. Padahal dia udah tahu nih cara belajarnya dia adalah dengan menggunakan ada suara-suara. Apa Freezer barangkali mau membantu Ajeng? Udah kepikiran. Yang lainnya boleh, yang perempuan. Cynthia membantu moodnya Ajeng atau udah cukup Ajeng hanya 2? Firda mau menambahkan? Enggak, cukup. Cukup? Oke, boleh disimpulkan berarti bahwa ketika Ajeng punya masalah mengenai kebiasaan belajar yang tergantung dengan mood ya Ajeng, berarti bisa dibantu. Yang pertama adalah membuat jadwal belajar, kemudian melihat hal-hal yang lucu untuk meningkatkan mood. Itu bisa diterima masukan dari teman-temannya Ajeng. Oke. Ada lagi nih satu lagi permasalahan yang mau dibahas mengenai kebiasaan belajar. Yang laki-laki, Bu Ana pengen mendengar Rehan. Boleh diceritakan kebiasaan belajarnya di rumah yang menurut kamu itu sulit dan kurang efektif. Biasanya kalau belajar diganggu. Diganggu sama siapa? Keponakan. Keponakan. Kamu di rumah tinggal sama keponakan? Iya. Oke. Kamu belajarnya biasanya jam berapa Rehan? Tergantung kepengen itu. Berarti sama dengan Ajeng ya? Enggak sama Bu. Nggak sama aja gimana Rehan? Coba kita harus ini ya mendengarkan secara jelas ya dari Rehan. Coba Rehan ceritakannya sama teman-temannya sebagai nanti kan solusinya ada di teman-teman kamu semuanya di sini. Silakan. Belajar kalau ada tugas dari guru. Oh iya, belajar. Jadi kalau nggak ada tugas dari guru Jangan belajar. nggak belajar. Oke. Kalau sudah belajar kemudian tadi kamu bilang keponakannya kamu mengganggu. Yang kamu lakukan sejauh ini apa Rehan? Ngomong. Kamu mengutamakan ngomongnya dulu atau belajarnya dulu? Keponakan dulu. Ponakan dulu. Nanti kalau sudah selesai kamu belajar lagi. Ya, coba. Ini menarik sekali untuk dibahas ya, karena ini pasti dialami oleh hampir semuanya. Mungkin tidak hanya ponakan ya, adik bisa jadi atau sebentar-sebentar kakak bisa jadi ya. Walaupun kakak itu usianya lebih dewasa dari kita, kadang dia ngongkon nyuruh kita, "Ge, di kokon mana nih? Tuku mengkreng kon bela kayak gitu. Dulu lagi pansinau." Gitu. Masih nanti jadi berantem. Nah, coba menurut kalian solusi yang baik untuk membantu Rehan. Tadi Rehan gaya belajarnya pakai apa ya Rehan? Membaca. Membaca, berarti dia termasuk gaya belajar yang apa? Yang visual. Oke, silakan dibantu Rehan ketika ada permasalahan gangguan dari luar ya berarti ya Rehan. Gangguan dari luar. Padahal kalau kita belajar visual itu juga butuh yang namanya ketenangan. Kan visual kan harus membaca ya. Kemudian nanti menulis. Silakan, ada yang mau memberikan masukan? Apa? Ajeng silakan. Belajarnya pas ponakannya udah tidur atau lagi pergi gitu. Kalau nggak pas lagi main sama temennya, jadinya ada kesempatan buat belajar. Oh gitu. Kalau nggak pas malam. Iya, gimana Rehan? Sampaikannya ke Rehan Ajeng. Gimana tadi? Iya Bu. Iya, coba diceritakan lagi Rehan. Menurut Ajeng, kamu berarti belajarnya harus Menunggu ponakan tidur. menunggu ponakan tidur. Padahal ponakannya tidurnya jam berapa Rehan? Susah Bu. Sebenarnya susah. Karena jadwal turunnya jadi sulit. Nah itu, kamu bisa memanfaatkan atau mungkin ada cara lain. Tadi kata Ajeng menunggu jam tidurnya keponakannya. Ada yang lain? Freezer membantu Rehan menjauhi gangguan dari keponakan adalah masuk ke kata Ajeng masuk ke kamar lalu dikunci. Nah itu sudah pernah dilakukan belum? Belum. Nah itu bisa nanti bisa dicoba Belajar sendiri nggak bisa Bu. sih. Harus ada yang nemenin. Harus ada yang nemenin. Adik gabung Kerja kelompok atau gimana? ke samping ibu. Di samping ibunya harusnya. Oh, diparani berarti belajarnya kamu harus didampingi dengan ibu kamu. Oke, yang penting ada ibunya atau ibunya ngajarin kamu belajar. Siapa aja. Siapa saja mendampingi
mendampingi kamu saja, mendampingi kamu aja, atau teman diskusi? Kan ada ya yang teman diskusi. Oke, ibunya hebat sekali berarti ya, punya waktu yang luar biasa untuk mendampingi anak dalam belajar. Tepuk tangan untuk Rehan dan Rehan. Nah, tadi Rehan, yang pertama kamu kan belajarnya diganggu keponakan. Tadi sudah dikasih masukan sama Ajeng, adalah nunggu keponakanmu tidur. Yang kedua apa tadi Rehan? Masuk ke kamar sendirian, masuk ke kamar kemudian dikunci pintunya, ya. Kayaknya bisa nggak seperti itu dilakukan? Bisa ora. Loh, kamu harus punya keyakinan dong, bisa enggak kayak gitu. Bisa punya. Mungkin jangan ada mungkinnya. Bisa. Kalau ada mungkinnya berarti kan kamu masih ada ketakutan untuk gagal. Nah, kalau ketakutan gagal itu biasanya dipengaruhi oleh apa? Takutnya apa? Karena sendirian itu tadi. Enggak asik, Bu. Nggak asik. Nggak asiknya karena nggak ada temennya. Nggak ada teman diskusinya. Mungkin, nah itu kan tadi jadi titik ini ya, titik berat ya. Rehan itu belajarnya harus ada temennya. Berarti apa masukan yang ketiga? Tiara, yang masukan yang ketiga, bisa sambil video call. Kalau misalnya seperti ini sih, ibunya dibawa masuk ke kamar atau ke siapa gitu, kakaknya. Yang penting ada teman diskusinya. Yang penting adalah teman satu jenis, tidak boleh lawan jenis, karena kita mau belajar. Ya Rehan? Oke, coba sekarang Bu Ana mau tanya 3 tips yang sudah dikasih tahu sama Ajeng apa aja untuk membantu kesulitan belajarnya kamu. 1. Menunggu keponakannya tidur. Oke, 2. Masuk ke kamar, kunci pintu. 3. Video call sama teman. Video call dengan teman. Menurut kamu 3 tips ini bisa nggak dilakukan? Atau mungkin malah akan menambah permasalahan baru, membuat kamu belajarnya tidak efektif? Bisa, Bu. Bisa dilaksanakan atau bisa menjadi masalah baru? Bisa dilaksanakan. Oke, bisa dilaksanakan ya. Siap? Siap. Nanti masukan-masukan dari temanmu ini kamu sampai rumah dilaksanakan, dicoba. Nanti kalau ada masalah lagi bisa kita diskusikan lagi ya. Ada 2 permasalahan yang hari ini kita bahas, punya Ajeng sama punya Rehan. Ada lagi mungkin Bu, kayaknya saya juga punya masalah yang sama dan saya pengen dibahas bareng. Ada lagi? Mumpung masih ada waktu. Bu, Ya, kalau silakan. belajar itu harus kayak apa ya, kalau membaca itu harus apa sih, tengkurap gitu. Tengkurap kayak gini, oke. Sambil tiduran. Iya, Kadang kalau habis itu kepalanya pusing. Terus kadang lupa gitu. Oke, Tiara punya permasalahan baru ya. Oh dia, maaf, Manda punya masalah baru. Dia kebiasaan belajarnya. Tadi kamu gaya belajarnya apa ya? mendengarkan musik. Berarti audio tutorial. Si Tiara, Manda punya kebiasaan belajar tengkurap. Ya. Kalau ngatang-ngatang orang bisa? Enggak bisa. Duduk Bisa, cuma kadang kurang masuk. kurang masuk. Jadi seringnya tengkurap kayak gini. Oke. Tapi itu membuat dia jadi pusing. Nah, itu gimana caranya untuk menyiasatinya? Padahal dia enaknya kalau belajar itu sambil tengkurap. Ada yang pernah ngalamin seperti itu? Ya, pernah. Coba di-sharingkan tipsnya biar nggak pusing. Jadi nanti Tiara, Manda Tiara ya? Manda, saya suka ketuker. Manda bisa mengadopsi atau bisa ngikutin tips dari kalian. Tiara pernah tengkurap belajarnya, kemudian pusing. Nah, sekarang coba dilihat belajarnya kamu. Kan kita harus lihat dulu nih. Kalau mau ngasih sarannya kita tanya-tanya dulu ya ke sama lagi Manda. Kalau Manda belajar berapa menit? Palingan ada setengah jam.
Setengah jam tengkurap terus. Ya enggak, maksudnya kayak harus ada aktivitas gitu. Harus ada aktivitas. Apakah setelah dikasih aktivitas itu kamu masih pusing? Masih. Masih. Oke, bisa dikasih tips apa nih untuk ke Manda? Minum obat biar nggak pusing. Nah, pernah kamu sudah pernah mencoba minum obat? Pernah, cuma sebentar itu mulai. Obatnya apa? Udah. Bodrek? Bodrek itu obat keras loh. Kamu biasa minum bodrek? Enggak, tapi kadang itu sembuh tuh. Oh gitu. Tapi sebentar, kalau kita pusing dikit terus minum obat, apa tidak akan berbahaya untuk kesehatan ginjal kita? Kan dia belajar setiap hari. Ya enggak? Kan kita belajar setiap hari kan? Kewajibannya kita sebagai anak murid kan belajar setiap hari. Iya kan? Ya kalau setiap hari kita minum obat, satu obat, berarti dalam 1 bulan 30 tablet, 30 obat. Apa kabar dengan ginjal kita yang minum minuman banyak gula pengawet aja bahaya untuk untuk ginjal, apalagi kita mengkonsumsi obat. Mungkin ada cara lain selain minum obat. Kayak oh ya, mencari aktivitas ya, mungkin bisa diselingin setengah jam tengkurep, kamu 5 menit baik tengkurepe, nanti jalan-jalan ngambil minum lah atau mencuci piring dulu sebentar. Kayak gitu maksudnya Mas ya? Iya. Berarti bisa diselingi dengan aktivitas. Oh iya, betul kata Tiara, jangan terlalu lama dalam tengkurep. Ya, kita kasih jeda. Kayak gitu. Tapi untuk materinya masuk atau enggak? Masuk materinya, cuman kendalanya hanya di tengkurapnya tadi itu karena terlalu banyak. Tapi bisa jadi ya karena tengkurap kan jadi peredaran darahnya itu tidak lancar, jadi musapnya semuanya ke otak, ke kepala sini. Jadi kita butuh yang namanya peregangan. Kayak botol aja, kalau ditengkurupin kayak gini terus kan air ke bawah ya. Ya nanti lama-lama kalau tidak menahan tekanan lama-lama akan bocor botolnya, nanti bisa bubar. Sama dengan manusia, kalau kita terlalu lama tengkurap, terlalu lama jungkir balik, tidak ada peregangan, tidak ada aktivitas lain yang untuk menormalkan peredaran darah, juga akan membuat kepala pusing seperti yang dialami oleh Manda gitu. Ada masukan lain tadi menurut Nasya sama Tiara untuk permasalahannya Ajeng adalah permasalahannya Manda adalah melakukan aktivitas agar tidak terlalu lama tengkurap. Yang lainnya, laki-laki, halo? Ada Rehan? Masukan untuk Manda biar tidak terlalu pusing ketika tengkurap. Dibiasakan belajarnya jangan tengkurap. Oh iya, itu bagus sekali. Membiasakan belajarnya tidak tengkurap. Ya, contohnya Rehan. Berdiri. Setengah jam berdiri. Oh gitu. Duduknya dengan kursi kah atau langsung di lantai? Di lantai yang lempar gitu ya. Oke, bisa diterima Manda. Kamu belajar untuk sikap belajar itu tidak tengkurap ya, karena kita tahu kan, pernah belajar di IPA ada namanya penyakit skoliosis sama apa itu ya, yang tulang belakangnya melentong-melentong. Nah, tengkurap itu juga akan membuat selain tadi kata Manda pusing, mata ini kan kita ketika membacakan ada jarak ininya ya, normalnya berapa senti. Kalau tengkurap kan otomatis terlalu dekat, akan membahayakan mata kita. Betul kata Rehan tadi masukannya, mencoba belajar dengan jangan berdiri, duduk, biar tidak pusing, biar tidak capek. Duduknya boleh dengan kursi, boleh dialasi dengan lantai. Oke, terima kasih masukannya untuk Manda. Yang pertama tadi minum obat jangan. Boleh nggak jadi minum obat menurut kalian nih? Kalau menurut saya
pemimpin kelompok ya menurut saya kalau minum obat itu jangan ya. Kalau ada slogannya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kayaknya kalau minum obat jangan ya, jangan. Jadi ada dua tadi, yang pertama apa? Mencoba aktivitas lain untuk selang-seling ya selama 30 menit itu. Kemudian apa lagi? Jangan biasakan tengkurap. Kemudian belajar dengan duduk. Bisa diterima? Mudah ya? Mudah. Oke. Cukup atau ada lagi yang mau dibahas permasalahannya? Cukup. Kalau cukup berarti kegiatan berikutnya adalah mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Bu Ana pengen tahu sejauh mana kalian memahami tentang gaya belajar yang sudah kalian sudah kalian kenal selama ini. Karena tadi kan secara umum sudah kita singgung sedikit nih. Gaya belajar ada 3, gaya belajar visual seperti yang dicontohkan oleh Rehan, kemudian auditorial seperti yang dicontohkan oleh beberapa teman perempuan kalian. Yang terakhir adalah kinestetik. Kinestetik itu apa sih? Belajar dengan bergerak, dengan berolahraga. Jadi si anak kinestetik ini belajarnya harus dengan mengenal langsung, harus dengan melihat, harus dengan memegang. Dia kalau cuma diceritain aja nggak akan bisa. Dia kalau cuma membaca aja nggak akan bisa. Dia harus praktek baru bisa. Jadi anak-anak yang aktif ini itu kebanyakan adalah anak-anak yang belajarnya kinestetik ya. Ini saya bagikan ada 5 pertanyaan. Nanti kalian dikerjakan masing-masing. Kita tolong digeserkan ke sana. Nah, yang pertama adalah tipe gaya belajar. Kan tadi sudah ya, secara singkat sudah dijelaskan bagaimana gaya belajar kalian, kemudian ciri-cirinya bagaimana, kemudian coba kalian analisis gaya belajar kalian itu bagaimana dan kebiasaan apa yang kalian lakukan. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit dikerjakan, nanti kalau sudah dikumpulkan lagi. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Rehan, ngantuk Rehan? Enggak, Bu. Yang kebiasaan belajar diceritakan secara singkat saja, tidak usah terlalu panjang. Sudah? Nah, kalau sudah boleh dikumpulkan lagi dari Manda maju ke depan. Itu di kertasnya aja. Nah, ini digeser dari Firdan. Namanya susah-susah ya. Tapi tidak apa-apa. Nanti lama-lama gampang. Oke, jelas. Sudah dikumpulkan semuanya. Nah, dari kegiatan hari ini, jadi kan ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya. Kita menyimpulkan bersama-sama antara
anggota kelompok dan juga pemimpin kelompok. Apa namanya yang mau menyimpulkan? Mungkin dari Ajeng yang tadi permasalahannya dibahas, boleh nanti diceritakan permasalahan saya ini, kemudian dapat masukan dari teman-teman saya seperti ini. Monggo silakan dari Ajeng dulu. Permasalahan dalam belajar saya yaitu mood saya yang berubah-ubah. Saya dapat masukan untuk apa ya namanya membuat jadwal belajar dan melihat hal-hal yang lucu untuk mengembalikan mood. Ya, oke. Itu berarti semuanya positif ya. Membuat jadwal belajar karena Ajeng sudah pernah membuat, tinggal dilaksanakan ya Ajeng. Kemudian melihat hal-hal yang lucu. Hal-hal lucunya kalau boleh saya beri masukan adalah hal-hal yang positif ya, bukan hal-hal sekarang kan banyak ya video-video lucu tapi tidak mendidik ya. Tapi kita sebagai pelajar harus bisa memfilter mana-mana hal-hal yang lucu tapi bisa membawa dampak positif untuk kita, terutama untuk meningkatkan mood belajarnya karena mood belajarnya terganggu gitu ya aja. Oke, terima kasih. Kemudian Rehan, silakan disimpulkan dari masalahmu tadi apa, kemudian dapat masukan apa dari teman-temanmu. Masalah belajarnya, Kurang keras, coba agak keras dikit. masalah belajarnya kadang sering diganggu sama keponakan. Dapat masukan untuk belajarnya pas keponakan tidur atau enggak masuk kamar, Kemudian, pintu, iya. dan mengajak teman untuk berdiskusi belajar bersama. Oke, berarti Rehan sudah tahu ya cara bagaimana mengatasi permasalahannya, karena permasalahannya dia ketika belajar adalah diganggu oleh keponakan, padahal dia gaya belajarnya adalah visual yang harus membaca dan menulis, membutuhkan keheningan, membutuhkan tempat yang sunyi, yang sepi, tidak ada gangguan. Bahkan mungkin kalau ada nyamuk jalan pun ya Ari bisa lah suara nyamuk kayak iya Rehan. Nah, jadi tadi tipsnya yang pertama adalah menunggu jam belajar ponakannya tidur, terus mengajak teman untuk bisa berdiskusi bersama. Yang ketiga adalah mengunci pintu kamar untuk bisa fokus dalam belajar. Saya kira 3 ini positif semua ya, bisa dilakukan dan bisa dilaksanakan oleh Rehan. Yang terakhir dari permasalahannya Manda tadi. Permasalahan saya saat belajar, kebiasaan saya saat belajar itu tengkurap dan apa ya, Berdampak kepada pusing, gampang pusing ya. dan kata teman-teman saya harus mengatasinya dengan kita dibiasakan tengkurap, Iya. harus mencoba aktivitas yang positif, tidak terlalu tengkurap terlalu lama. Terus belajar untuk Belajar membiasakan. membiasakan Iya, membiasakan belajar dengan duduk, tidak tengkurap lagi. Itu bisa dilaksanakan semuanya ya, Anda ya. Jadi semua masukan yang dari teman-teman ini semuanya positif ya, tidak ada yang negatif ya, kecuali tadi yang masalah obat tadi, jadi tidak usah dilakukan ya. Kita masih usia SMP, perkembangannya itu masih sangat jauh sekali. Kalau kita sekarang sudah terbiasa minum obat-obatan, nanti kecanduan bahkan ginjalnya bisa rusak. Karena sekarang kita tahu sendiri bahwa angka diabetes, tahu diabetes ya? Diabetes di Indonesia itu lagi banyak menyerang ke anak-anak bahkan balita. Makanya saya sangat hati-hati sekali ketika melihat anak-anak pada minum ale-ale, minum minuman-minuman kemasan yang pewarnanya banyak ya. Jadi kalau bisa kalian mulai sekarang mengurangi hal-hal yang seperti itu agar kita bisa panjang umur sampai tua masih bisa sehat gitu ya. Nah, karena ini sudah tahap terakhir, ada mungkin yang mau menyampaikan kesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, sehingga nanti bisa jadi masukan untuk saya, pemimpin kelompoknya, juga untuk anggota kelompok lainnya. Hal-hal apa yang sudah kalian dapatkan bisa disampaikan sekarang.
Boleh diwakilkan 1 atau 2 anggota kelompok? Silakan, Nasya. Refleksinya apa atau hal yang didapat dari bimbingan kelompok ini? Apakah senang atau aku mumet Bu, sedih Bu, atau apa? Silakan disampaikan. Kesannya bisa dapat pelajaran baru. Oke, bisa mendapatkan ilmu baru ya, tips baru dari teman-temannya yang mungkin bisa dilaksanakan ketika Nasya mungkin mengalami permasalahan yang sama. Freezer? Apa? Ngantuk Freezer. Semalam tidur jam berapa Freezer? Jam 10. Ngapain, liburan? Iya, main HP. Ada lagi yang mau menyampaikan terkait bimbingan kelompok ini? Hal positif apa yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan pada pagi hari ini? Andika, menyenangkankah kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini? Ya, mendapatkan ilmu yang lebih banyak, mendapatkan teman ya, mendapatkan pengalaman baru ya. Jadi ini kegiatan pertama kalian, pengalaman baru untuk kalian. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan bimbingan kelompok lanjutan ya. Tidak hanya untuk kalian saja, tapi bisa mencakup untuk teman-teman yang lainnya, sehingga harapannya semua anak-anak di sini bisa mendapatkan layanan dari bimbingan dari IPK secara maksimal. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada pertanyaan? Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini sudah selesai, karena tadi diawali dengan berdoa sehingga acaranya alhamdulillah lancar sampai akhir. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan berdoa kembali. Berdoa saya pimpin selaku pemimpin kelompok, berdoa sesuai dengan ajaran masing-masing. Semoga nanti ketika pulang diberikan perjalanan selamat sampai dengan rumah. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Terima kasih sebelumnya. Silakan pulang dengan hati-hati. Dan titip salam untuk kedua orang tua kalian. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.